Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan diridhoi Allah. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Ya. Oke, materi kita pada hari ini yaitu mengenai kurban dan akikah. Nah, kebetulan sekali bukan baru kemarin kita melaksanakan Hari Raya Idul Adha ya, yang mana kita menyelenggarakan salah satu ibadah kurban. Ada yang melihat prosesi penyembelihan kurban di sini? Saya, Bu. Saya lihat di status WA, Bu. Oh, begitu. Saya lihat langsung, Bu. Wah, bagus sekali ya. Sambil bisa mengamati dan juga belajar dari pengalaman seseorang langsung ya. Ya. Jadi langsung melihat. Yang dari WA juga nggak apa-apa. Gimana prosesnya, bisa diceritakan? Ramai, seru atau bagaimana? Ramai, Bu. Itu sapinya dikasih tali. Ya gitu ya. Sapinya kamu nggak? Iya, Bu. Sempat ada yang mengamuk. Ada yang kamu? Ya. Ya, tapi tetap ibu himbau juga ya ke anak-anak nanti jangan terlalu dekat ya. Takutnya Ya. nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, dari di situ melihat apa itu namanya? Melihat prosesi kurban pasti secara tidak langsung anak-anak pasti sudah mendapatkan sedikit apa ya, ilmu baru atau bisa melihat langsung bagaimana sih penyembelihan kurban itu. Benar begitu anak-anak? Iya, Bu. Ya. Kemudian di sini pembelajaran kita tentang kurban dan akikah. Yang pertamanya tujuan pembelajaran ini adalah untuk menganalisis ketentuan dan juga hikmah dari pelaksanaan akikah dan juga kurban. Itu. Jadi nanti kalian akan diajari bagaimana mengolah data ketentuan mengenai penyembelihan hewan kurban dan juga hikmahnya, sama dengan akikah dan juga hikmahnya. Oke, yang pertama yaitu ibu akan menjelaskan mengenai pengertian kurban. Nah, anak-anak ada yang tahu dari kata apa kurban itu? Saya, Bu. Ya, kalian? Korban. Ya benar, koroba yang artinya dekat. Jadi kurban itu berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Itu secara bahasa. Untuk secara istilahnya, kurban itu berarti hewan yang disembelih dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, hukum dari kurban sendiri itu sunnah. Akan tetapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan kurban itu wajib. Tapi mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukum dari berkurban itu ialah sunnah muakkad. Itu. Nah, untuk akikah secara bahasa merupakan rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, ada yang tahu kan kalau misalkan bayi itu tumbuh rambut yang tipis itu? Iya. Nah, itu namanya akikah. Secara istilahnya hewan yang disembelih pada hari ke-7 kelahiran bayi atau kelipatan hari 7, ya 14 atau 21. Seperti itu. Nah, hukum dari akikah sendiri itu ialah sunnah bagi orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Seperti itu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan dasarnya mengenai apa itu kurban dan juga akikah. Jadi pengertian dan juga hukumnya. Nah, sekarang anak-anak kalian akan mempelajari inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai analisis tentang ketentuan dan juga hikmah dari pelaksanaan kurban dan juga akikah. Di sini Ibu telah memberikan daftar pertanyaan. Wah, sudah mulai aja ya. Nah, ini sebagai bentuk upaya kalian supaya kalian itu berkreasi dan juga bagaimana menemukan jawaban sendiri atas pertanyaan dan juga materi yang akan
dipelajari pada hari ini gitu. Nah, jadi di sini Ibu telah memberikan daftar pertanyaan, masing-masing kalian isi sendiri ya. Nah, ini Mbak Raihana, ini untuk Mbak Aini, dan yang ini untuk Mbak Dewi. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini, soalnya tidak sama ya, jadi tidak boleh contek. Nah, kemudian untuk menjawab soal-soalnya ini, Ibu akan memberikan 2 selebaran. Nah, 2 selebaran ini untuk membantu anak-anak sekalian dalam menjawab pertanyaan yang telah diberikan, seperti itu ya. Jadi dibaca secara teliti, kemudian dijawab ringkas saja di dalam lembar soalnya. Nah, boleh kita mencari tambahan lagi di buku LKS atau di buku paket juga boleh. Tapi yang sepertinya yang di selebaran yang edukasi itu sudah mencakup semua jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Bisa diringkas maupun ditambahkan. Silahkan dibaca dan dijawab anak-anak. Bu, Ya, boleh sama persis nggak Bu jawabannya? boleh. Tadi dibilang boleh ditambahkan, boleh sama persis juga boleh. Tapi yang baiknya kalau misalkan ditambahkan nanti ada nilai plus. Gitu. Oke, sudah siap anak-anak dikerjakan ya? Siap, Bu. Bagus. Mudah sekali ini bukan ulangan ya, tapi sebagai latihan saja supaya anak-anak bisa menambah wawasan sendiri. Ngantuk Mbak Dewi. Apa habis begadang bikin sate ya? Sambil mengerjakan, Ibu juga menginformasikan ya, ini materi kita yang terakhir di semester ganjil ya Kak. Jadi nanti dipersiapkan untuk ulangan akhir semester ganjil ya. Iya Bu, ya. Cerita? Tidak Bu. Tidak ya. Mudah sekali loh anak-anak. Ini jawabannya sudah ada semua. Nah, di sini. Ini itu nggak Bu. Oh, nggak apa-apa. Masih ditambahin lagi juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Tapi ada semua kan jawabannya bisa dimengerti kan? Bu, Sudah dibaca semuanya tadi? sudah. Paham ya? Paham? Ya, 2 menit lagi ya anak-anak. Iya Bu. Waktunya sebentar lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak apa-apa kalau sudah selesai, nanti kita didiskusikan bareng-bareng ya. Gak usah dianggap serius, ini bukan ulangan atau bukan ujian, karena ini tidak akan masuk ke daftar kita. Tenang saja ya. Oke, jadi jawabannya nanti sudah selesai semua ya. Sudah. Ya. Jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan nanti kalian presentasikan ya. Dibaca pertanyaannya apa, kemudian dibaca jawaban kalian yang telah susun. Kemudian urut ya dari Mbak Raihana, Mbak Aini, kemudian Mbak Dewi. Oke, Mbak Raihana yang pertama kali untuk mempresentasikan hasil kerjanya, silakan. Berdiri Bu. Ya, boleh berdiri ya, biar teman-temannya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari guru. Yang pertama adalah kapan dan di mana tempat untuk menyembelih hewan kurban? Jawabannya adalah waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban, yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Kemudian tempat menyembelihnya itu sebaiknya di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Biasanya di masjid ya Bu ya? Ya, tidak. Kemudian hal ini termasuk sebagai sarana untuk syiar Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja ketentuan hewan kurban? Jawabannya adalah hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak, yaitu ada unta, sapi, kerbau, kambing, domba, seperti itu. Kemudian adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur, kemudian tidak cacat. Misalnya cacat seperti pinggang atau sangat kurus atau sapi
Ya, tepuk tangan anak-anak. Terima kasih jawabannya atas Mbak Rehana ya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu dari Mbak Ani. Dipersilakan Mbak, jawabannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jenis dan syarat hewan akikah? Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunatkan menyederhanakan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan waktu menyembelih akikah? Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang maknanya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 dan ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga untuk Mbak Eki, jawabannya bagus sekali lengkap. Oh iya, tadi saya lupa untuk memberikan kalian kesempatan. Apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, boleh. Yang tadi punyanya Mbak Aini Iya. kan kalau hewan untuk akikah itu kan kalau laki-laki 2 ekor, kalau untuk perempuan 1 ekor. Itu 1 ekor apa? Ayam kah, kambing kah, atau sapi? Oh ya, tadi belum disebutkan ya? Iya, Bu. Coba Mbak Rehana jawab dari pertanyaan Mbak Dewi. Kambing, Bu, kambing. Kambing ya, kambing. Nah, kambing atau domba ya. Kemudian yang terakhir Mbak Dewi silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan dari Bu Guru. Yang pertama, apa hikmah dari berkurban? Yaitu yang sebagaimana yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala yang mengandung beberapa hikmah. Yang pertama, ada 2 poin. Yang pertama, bagi orang yang berkurban, yaitu menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas. Poin yang kedua, bagi penerima daging kurban, yang yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bertambah semangat dalam hidupnya. Ya. Soal yang nomor 2, apa hikmah dari pelaksanaan akikah? Ini ada 3, Bu. Yang pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua, akikah merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, mewujudkan hubungan baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Sudah, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Dewi. Tepuk tangan dong anak-anak. Baik, sekarang ibu kasih kesempatan yang lainnya mungkin ada yang menambahkan atau mau bertanya. Saya, Bu. Ya, Tadi gimana? kan katanya Mbak Dewi menambah rasa cinta orang tua kepada anak. Ya. Tahu kalau orang tuanya itu perhatian sama anak tersebut. Tapi kan kalau akikahnya pas waktu kecil, berarti kan 7 hari setelah Iya. kan nggak tahu. Nggak tahu kalau diperhatikan ya ya. Ya, seperti itu. Pertanyaannya lucu sekali tapi bagus juga, nggak apa-apa, teliti sekali berarti Mbak Raya. Nah, jadi nanti kan bisa diceritakan orang tuanya. Jadi ketika ini anak-anak juga sudah kelas 10 SMA ya, ibu anggap sudah balik juga. Nanti ketika menjadi orang tua pasti anak bertanya banyak hal. Nanti bisa diceritakan bagaimana kelahiran anak itu, kemudian diceritakan prosesi apa aja sih setelah pernikahan seperti akikah. Jadi diceritakan bahwasanya tujuan dari akikah dan hikmahnya itu salah satunya sebagai
tidak sayang, itu salah paham. Tidak akikah itu bisa dicari tahu terlebih dahulu. Kenapa tidak ada akikah? Bisa saja karena orang tuanya orang yang kurang mampu gitu. Misalkan untuk makan sehari-hari saja susah gitu, apalagi nanti membeli kambing mahal kan, sampai ekor kambing saja berapa kisaran harganya? Ya, sekali ya. Jadi Bu, akikah itu nggak harus pada kalau waktu umur masih bayi orang tuanya belum punya, boleh kan Bu nanti ibaratkan ketika kita menikah atau ketika kita anak itu boleh Bu? Maksudnya kan waktu besar kita kan kapan gitu kan? Iya, kan kalau waktu kecil itu belum punya orang tuanya kan nggak bisa dipaksa. Atau mungkin nanti rezekinya adanya waktu kita dibandingkan waktu itu, mereka boleh nggak Bu? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Mbak Dewi? Ibu kasih kesempatan dulu. Mungkin boleh. Boleh. Kan tadi hukumnya akikah apa? Sunnah. Mungkin boleh ya? Boleh. Itu karena pada dasarnya ibadah itu kan ibadah sunnah, jadi tidak boleh memberatkan dan juga memaksa seperti itu. Kalau misalkan memang rezeki orang kan beda-beda gitu ya. Selagi itu masih anak orang tua dan tanggung jawab orang tua, yang mana tanggung jawabnya itu wajib menafkahi. Namun hukumnya dari akikah sendiri itu sunnah gitu. Apabila misalkan misalnya ketika anak itu usia dewasa, misalkan anaknya umur 20 tahun, orang tua ekonominya alhamdulillah sudah naik, ya itu boleh di akikah pada saat itu juga itu sebagai wujud menafkahi anak, kewajiban menafkahi seperti itu, dan melaksanakan sunnah dari Allah kayak gitu. Kemudian apa itu namanya? Ada tambahan lagi anak yang lainnya? Ada Bu. Oh ya, silakan. Saya mau menambahkan untuk Mbak Dewi, hikmah kurban bagi kepentingan umum Bu. Yang pertama, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Untuk yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu Bu. Ya. Tepuk tangan dong buat Mbak ini, katakan banyak. Wah, jadi lebih lengkap lagi ya. Jadi hikmah dari kurban ini adalah bahan lagi, tidak hanya dari yang berkurban, tidak hanya dari yang berkurban dan juga yang penerima kurban, akan tapi juga dari masyarakatnya juga atau umum gitu. Jadi yang pertama itu mempererat tali persaudaraan, seperti yang tadi dijawab anak-anak bahwasanya kemarin melihat kurban pasti banyak sekali orang yang meroyok ya, seperti mengikat sapinya, kemudian ada yang membagi, ada yang ada yang memotong-potong dagingnya gitu. Itu kan menambah solidaritas dan juga tali silaturahim. Kemudian juga memberikan tambahan pengertian dan juga seperti penghayatan terhadap ini Islam itu ada banyak sekali yang bisa dilakukan untuk mendapat pahala dan juga untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap Islam lebih ini lagi seperti itu. Anak-anak pasti juga ketika melihat hewan kurban disembelih dan juga prosesnya pasti rasakan, oh ternyata seperti ini gitu. Selain menambah cinta terhadap Islam, juga menambah wawasan seperti itu ya. Baik anak-anak, jawabannya semuanya bagus-bagus dan juga sudah bisa dikatakan cukup gitu ya, sudah lengkap. Di sini Ibu hanya menambahkan kesimpulannya saja bahwasanya mengenai kurban dan juga akikah itu memiliki perbedaan dan juga kesamaan. Perbedaannya dari kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan bisa dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari Ashri. Terus sekali, sedangkan akikah dilaksanakan ketika kelahiran bayi di hari ke-7, setelah kelahiran bayi hari ke-7 atau kelipatan 7 hari itu tadi, bisa hari ke-14 atau ke-21 seperti itu. Kalau persamaannya perbedaannya satu lagi, kalau misalkan kurban diberikan dalam kondisi daging masih mentah, kalau misalkan akikah sudah matang. Untuk persamaannya sama-sama diniatkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Persamaannya juga hewan yang dikurbankan itu harus sehat jasmaninya, tidak boleh kencang, tidak boleh cacat, tidak boleh sakit-sakitan atau kurus seperti itu. Baik, anak-anak, di sini jam pelajaran sudah selesai.
berganjil. Ya, disiapkan ya. Ya, Bu. Baik kakak-kakak, tetap semangat dan tetap belajar. Bisa tanya-tanya Ibu apabila ada pertanyaan di luar jam boleh. Baik, Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.